hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita, menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan yang sungguh amat baik selalu menyertai Amin. kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari. Ya, besok biasanya kita sebut hari apa? Valentine. Oh, Valentina. Valentine. Ya, Valentine's Day. Makanya saya agak sedikit berpakai pink-pink. Iya, saya Suami juga pakai biru. Oh, biru. Kalau laki-laki biru biasanya ya. Masa pakai pink juga Iya, kita jangan ya. Jadi tetap penuh dengan sukacita, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Karena Amin. sesungguhnya itu kasih dari Tuhan ya. Ya, Kasih amin. manusia kan suka apa janji-janji tinggal janji belum madu hanya mimpi gitu ya. Kau yang Oh, gitu berjanji, ya. kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Iya, Itu ya. lagu jadul zaman dulu ya. Puji Tuhan, tetap bersukacita, bersyukur sepanjang minggu ini walaupun mungkin ada sesuatu peristiwa yang mungkin secara manusia kita merasa aduh kenapa ya kita ada peristiwa seperti ini ataupun kena COVID ya saat Seorang yang ini kita kasihi ya, juga terpapar COVID-19. ya, tapi tetap percaya Tuhan Yesus amat sangat Amin, baik. Amin. amin, Puji amin. Tuhan. Kami berdua menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di GBI Ebenezer melalui YouTube GBI Ebenezer Official. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ya, welcome Tuhan home. memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline maupun barcode yang bisa di-scan. Dan juga silakan follow Instagram IG GBI Ebenezer 67. Ya, di situ ada link tree, klik dan ada info-info yang bisa ditemui di situ, baik juga ibadah-ibadah seperti ini yang Ya. selalu kita tidak pernah take down. Silakan dengan tema-tema yang Tuhan berikan dan kita percaya tetap memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Dan juga adik-adik, hari ini hari Minggu tetap ada ibadah online. Online ya, tetap Kita belum semangat. mengadakan ibadah secara onsite Ya. buat anak-anak karena situasi keadaan yang belum memungkinkan buat kita semua. Iya, jadi tetap semangat ya adik-adik dan juga Ya. kakak-kakak, tetap semangat. Terima kasih untuk selalu memberkati adik-adik melalui puji-pujian maupun cerita-cerita yang sangat memberkati. Puji Tuhan. Dan MP Youth juga tetap jam 3 sore tetap ada, tetap semangat. Selalu setiap minggu mereka juga adakan recording ya Det ya di gedung gereja, dan tetap semangat, selalu berikan yang terbaik. Amin. Ya, selalu jadi berkat dan terus bagikan linknya ya supaya terus di masa muda kalian terus menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. MP Young Couples and Pro juga tetap ada selalu seminggu sekali ada fellowship. Silakan join untuk pasangan Fellowship muda. di Zoom meeting Ya, Zoom meeting pasangan muda maupun yang sudah bekerja. Silakan join, juga bisa follow Instagram MP Young Couples and Pro. Di situ ada info-info yang juga bisa ditemui. Dan ibadah wanita untuk bulan Februari di akhir bulan nanti ada, dan bukan hanya untuk wanita tapi juga untuk pasangan deh. Pasangan, Ya, ya. untuk khusus bulan Februari. Jadi ada pasangan dan akan diberkati melalui hamba Tuhan, kedua pasangan suami istri yang sangat diberkati. Ya.
teman kami berdua, Pastor Cindy dan Pastor Andre. Ya, lalu ya. Ya, jadi terima kasih untuk hamba yang Terima selalu kasih, Pak Andre dan Ibu memberkati. Cindy. Ya, selalu. Langsung memberkati Ya, kita puji semua. nama Tuhan. Jadi silakan nanti di akhir bulan silakan join para wanita juga dengan pasangannya, ataupun yang mau menikah juga silakan ikut ibadah wanita tersebut. Puji nama Tuhan. Dan sepanjang bulan ini Februari ada tema yang khusus yang Tuhan berikan, yaitu forgiveness. Ya, pengampunan. Pengampunan. Jadi kita terus hidup dalam pengampunan. Amen. Biasanya kalau kita sakit hati, badan jasmani juga terpengaruh ya, Det ya. betul. Kesehatan menurun ya. Jadi mari kita selalu belajar untuk mengampuni. Jadi Amen. sepanjang bulan ini, walaupun biasanya kita pakai tema kasih, tapi itu selalu ada hubungannya dengan pengampunan. Ya, Jadi mari kita betul. selalu mengampuni, baik melalui orang tua dan anak. Mungkin ada hubungan yang selama ini tidak bisa ya. Ya, ada sesuatu ganjelan di dalam hati, baik orang tua ataupun anak, suami istri, ataupun saudara atau teman rekan kerja. Mari sebulan ini kita belajar mengenai forgiveness. Amen. Puji nama Tuhan. Dan 2 format ibadah seperti hari ini, seperti jam sekarang ini bisa diakses jam 6 pagi. Dan jam 10 tetap ada live streaming dan onsite. Pendaftaran silakan klik link tree yang tadi. Dan tetap terbatas dalam keadaan sehat. Dan biarlah kita juga boleh terus memuji dan membesarkan Amen. nama Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siap untuk beribadah pada hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak, Ya, kita Ibu, berdiri bersama. ya, yang ada di rumah Siapkan hati masing-masing. kita mengalami kasih, kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau selalu ada beserta kami. Amin. Dan biarlah kami boleh berkata kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Amin. Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau beribadah, kami mau muji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun, mungkin kami saat ini terbaring sakit di rumah sakit, ataupun di rumah isoman, ataupun dimanapun kami berada dalam keadaan persoalan yang belum kami dapatkan jalan keluar. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, saat ini kami mau fokus untuk kebesaran-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah habis. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah semua yang untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tim pemuji semua yang sudah mempersiapkan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkati. Biarlah melalui puji-pujian kami percaya Tuhan Engkau Yesus pasti hadir di atas Amin. puji-pujian Ya. itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Tuhan juga berkati. Biarlah kami terus Tuhan mau belajar terus untuk dibentuk karakter kami Tuhan. Sehingga kami terus mempunyai hati yang suka mengampuni Tuhan Yesus. Karena seperti Engkau yang mempunyai kasih agape itu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah persiapkan. Tuhan Yesus berkati, urapi dengan urapan-Mu yang terbaru senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Amin. Yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang mengikuti Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus juga berkati. Engkau hadir di situ Tuhan. Dan kami percaya Engkau lawat semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini untuk hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku di GBI Ebenezer. Selamat pagi. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, pengampunannya, kasih-Nya yang luar biasa. Kita naikkan syukur kita di hadapan Sang Raja. Hey, mari semua berdiri dan menari di hadapan Sang Raja. Hey, 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 hey. Woo. Kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Yes. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on bass, worship and praising the Lord. Dan kita terus menaikkan syukur kita di hadapan Sang Raja. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Yeah. Terus menari di hadapan Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi
Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Amos Hosea, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada dan mengikuti ibadah saat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang saat ini sedang terpapar virus corona COVID-19. Dimanapun mereka berada, baik isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, agar senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran dan mereka boleh dipulihkan, disehatkan kembali, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menderita karena sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini. Biar Tuhan juga jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih, sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat persoalan yang dihadapi dalam keluarga, baik itu hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, bahkan masalah-masalah dengan anak-anak muda dan remaja. Biar Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada kasih yang ada di dalam keluarga ini boleh menjadi hangat dan manis kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat pergumulan akan mari depan, masa depan anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan masalah ekonomi, masalah bisnis dan usaha mereka, bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Biar Tuhan sendiri buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mendapatkan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucap syukur juga Tuhan buat studi anak-anak kami, saudara-saudara kami ke jenjang yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, SMA ke SMA, dan ke perguruan tinggi. Bahkan kami saat ini bersyukur buat setiap anak-anak kami yang bisa berangkat ke luar negeri dalam situasi seperti ini untuk melanjutkan studi mereka. Biar di tempat di mana mereka studi ada keberhasilan, ada kemajuan, ada pengetahuan, ada berkat buat masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa buat Bapak Gembala kami, biar Engkau tuntun berikan hikmat kebijaksanaan dalam menggembalakan gerejamu yang dipercayakan kepada Bapak Gembala kami, Pendeta Amos Hosea, beserta Ibu Gembala, Ibu Gina Hosea, dan anaknya Gabriel, serta seluruh keluarga besar. Biar semua mereka sehati sepakat, mereka mendapatkan kekuatan dan pengurapan dari Tuhan sendiri. Roh-Mu yang kudus menaungi mereka. Mereka dimampukan untuk menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa buat para penatua, hamba-hamba Tuhan, pendeta, tim penggembalaan, para aktivis, para pengurus, dan seluruhnya Tuhan. Mereka sehati sepikir untuk memajukan gerejamu menjadi gereja yang misioner. Berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun berhari jadi sepanjang 1 minggu ini, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Biar mereka ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap tenaga kesehatan yang terus bekerja di garda terdepan untuk pemulihan kesehatan negeri kami di seluruh dunia, di rumah sakit, di klinik, dimanapun mereka berada. Para dokter, perawat, tenaga kesehatan bahu-membahu, biar Omikron, virus corona ini boleh berlalu dan semua boleh mendapatkan pemulihan. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan yang sedang dilakukan saat ini Tuhan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, biar membuahkan hasil. Mereka takut akan Tuhan. Mereka bekerja sama satu dengan yang lain untuk pemulihan bangsa ini. Kami terus bawa bangsa negara kami Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Biar bangsa kami dipulihkan, bangsa kami
dilepaskan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bangsa kami terus menjadi berkat. Ada salam bagi Indonesia, ada salam bagi Indonesia, ada salam bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dengan kasih Tuhan mereka mengembalikan perpuluhan, bahkan mereka memberikan persembahan syukur, bahkan persembahan-persembahan lainnya, baik itu untuk diakonia, untuk PIBC, bahkan untuk beasiswa anak-anak seminari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami, Pendeta Amos Hosea, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu yang besar bagi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih, oh Tuhanku. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, untuk pengampunan-Mu Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang
betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Syukur untuk pengampunannya, untuk kasihnya yang hebat bagi dirimu dan bagiku. Yang lama telah berlalu, yang baru datang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayangmu, Kau yang sungguh indah Yesusku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kasih-Mu memenuhi putra-putrimu ya Bapa.
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai kita. Saya tidak tahu kondisi keadaan yang kita alami saat ini. Memang kita menghadapi tantangan yang pandemik belum selesai. Namun kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia gembala kita yang baik. Yang selalu menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kekuatan. Mungkin saat ini ada di antara kami yang mengikuti ibadah, sedang melakukan isolasi mandiri, sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin juga ada orang yang kami kasih terpapar COVID-19. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, menjaga kehidupan kami dan memulihkan kami. Engkau Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan, mujizat pertolongan Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami berdoa Bapa untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami, berbicara buat kami, sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah Tuhan berikan kami jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkatilah firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan, pada bulan ini kita bicara tentang forgiveness. Memang bulan Februari tanggal 14 khususnya diperingati sebagai hari Valentine, ya, hari Valentine. Ada yang bertanya sama saya, Pak, boleh nggak orang Kristen mengikuti acara yang namanya acara Valentine, acara kasih sayang cinta itu? Saya selalu mengatakan, saudara, cinta yang sesungguhnya cinta yang dari Tuhan. Karena kalau kita bicara dalam konteks cinta sama manusia, saudara, itu yang namanya eros. Eros itu adalah cinta yang selfish. Ya, ada uang abang disayang, gak ada uang abang melayang. Waktu dia imut-imut, kita sayang sama dia, ya enggak. Tapi kalau dia udah amit-amit, ya enggak. Kita kasih dinamit, saudara, ya. Nah, kita bicara tentang forgiveness. Ini bicara tentang pengampunan yang dari Tuhan. Ini kasih agape. Jadi kalau kita bicara tentang hari kasih sayang, harusnya itu bukan tanggal 14 Februari saja. Tapi setiap hari hidup kita diwarnai dengan kasih yang dari Tuhan. Mengapa tema pokok ini sangat penting? Kenapa Tuhan mau supaya pada bulan Februari ini dan seterusnya kehidupan kita diwarnai dengan mengampuni sesama kita. Saya coba saudara browsing di internet, ya saya ketik saudara kata dendam, sakit hati, kemarahan, kebencian. Ternyata muncul macam-macam berita. Salah satu contohnya adalah penyanyi dangdut. Saya gak pernah tahu saudara dia ini penyanyi dangdut, gak pernah dengar juga lagunya, namanya Lesti Kejora. Yang ngaku sakit hati sama penyanyi dangdut ini memang terkenal, namanya Inul Daratista. Ya saya pasti tahu namanya Inul, ya. Dia sakit hati saudara sama Inul itu bertahun-tahun. Gara-gara apa? Ini ada acara yang kita tahu mungkin saudara ada perlombaan-perlombaannya. Di TV kan ada beberapa TV mengadakan perlombaan buat artis dangdut. Nah, si Lesti Kejora ini waktu itu jadi peserta. Si Inul ini jadi jurinya. Inul kasih komentar yang katanya membuat penyanyi dangdut ini yang kemudian hari di salah satu penyanyi dangdut papan atas Indonesia sakit hati bertahun-tahun. Saudara, memang kita harus hati-hati kadang-kadang kalau kita ngomong sama orang. Jangan sampai asbun asembunyi asal mangap, omong doang. Kadang-kadang apa yang kita katakan mungkin kita sudah tidak ingat. Mungkin kita menganggap itu hal yang sepele. Tapi anak, orang tua, istri, sahabat kita, mungkin juga rekan pelayanan kita bisa sakit hati. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun. Ini yang harus kita jaga, saudara. Saya browsing lagi di internet, saudara, ternyata juga ada seorang anak dari musisi terkenal, Indra Lesmana. Ya, saya salah satu saudara penggemarnya Indra Lesmana. Kalau dia main piano gitu ya, kayaknya gimana gitu ya. Salah satu musisi jazz terbaik saudara di Indonesia, Indra Lesmana. Dulu dia pernah menikah dengan namanya Sophia Lachuba. Ya, hanya hitungan berapa bulan mereka sudah, orang Manado bilang bacere. Tapi yang jadi masalah anak-anaknya. Ya, anaknya saudara, namanya Eva Celia. Orang tuh kalau bercerai, anak-anak yang sudah jadi korban. Kalau ada orang tua yang berkata, Pak, ini demi kebahagiaan dan kebaikan dari anak-anak kami. Itu orang tua yang selfish. Gak ada anak-anak yang dari orang tua bercerai pasti bahagia. Tidak. Contohnya adalah anaknya Indra Lesmana dengan Sophia Lachuba. Dia sakit hati katanya karena ditinggal oleh ayahnya sejak bayi. Saudara,
kita menemukan lagi kasus, saya browsing lagi di internet. Ada kasus pengeroyokan di antara anak-anak yang boleh katakan anak remaja. Ini berbulan-bulan. Maka tawuran Jawa Timur kasusnya. Tawurannya dari bulan Oktober, November sampai Desember. Dan polisi capek, saudara. Ini masalahnya apa? Ini masalahnya, saudara, cuma soal provokasi di medsos. Mereka ledek-ledekan, sakit hati, mereka benci. Dan mereka, saudara, tawuran. Mungkin saudara berkata, oh itu karena di luar kekristenan. Di gereja nggak ada. Ya, nggak ada 1, adanya 10. Survei mengatakan, saudara, dari George Barna punya survei. 1 dari 4 orang Kristen struggles to forgive someone. Orang-orang Kristen bergumul dalam masalah apa? Dalam masalah pengampunan. Jadi saya percaya, saudara, topik ini adalah topik atau tema kita pada bulan ini. Tema yang sangat cocok buat kita. Supaya iman kita bertumbuh. Minggu lalu kita bicara, saudara, mengapa kita harus mengampuni. Mengapa kita harus melepaskan yang namanya pengampunan bagi orang lain. Dan saat ini, saudara, kita bicara, mengapa ya ada orang sulit mengampuni orang lain. Ada yang berkata sama saya setuju Pak, bahwa kita harus mengampuni. Kita harus mengasihani orang. Saya setuju Pak. Saya harus mengampuni suami saya yang sering kelilipan. Tidak bisa bedakan mana isi sendiri, mana isi orang. Saya tahu Pak, saya harus mengampuni karyawan saya yang ambil uang perusahaan. Saya tahu Pak, saya harus mengampuni Pak orang yang membuat hati saya luka. Karena dia hanya janji-janji, tinggal janji, belah madu, hanya mimpi. Saudara, mengapa ya orang kok sulit mengampuni orang lain? Saya menemukan, saudara, ada 2 sebab mengapa orang sulit mengampuni sesama. Yang pertama, karena kita menuntut pembalasan. Alkitab berkata begini dalam Roma 12 ayat 19. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Bahwa ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ada sebuah istilah yang katanya dipakai dalam dunia hukum. Namanya lex talionis. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ya. Karena saya bukan orang yang belajar bidang hukum. Istilah ini berarti hukum pembalasan. The law of retaliations. Ini istilah yang dipakai ketika pembalasan dilakukan dengan setimpal atas perbuatan jahat seseorang. Lex talionis. Saudara yang belajar hukum pasti familiar dengan ungkapan ini. Latar belakangnya saya coba lihat, saudara, di internet. Ini katanya sudah dari zaman kerajaan Babylon. Babylon kuno. Di perjanjian lama ada istilah eye for an eye. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Tradisi Islam pun juga mengenal hal ini. Saudara, kalau hal ini, saudara, dilakukan, apa yang terjadi? Apakah ini, saudara, akan menyelesaikan masalah? Kalau kita berkata, Pak, saya terluka, saya harus balas dulu. Ada beberapa suku di Papua yang berperang. Itu peperangan akan berhenti antar suku. Kalau di suku A 3 yang tewas, di suku B 3 yang tewas, baru selesai perang sukunya. Karena kenapa? Ini yang disebut dalam bahasa hukumnya lex talionis. Saudara, kalau kita menuntut pembalasan, masalah tidak selesai. Orang yang bernama Martin Luther King berkata, if we do an eye for an eye and a tooth for a tooth, we will a blind and toothless nation. Kalau kita menuntut mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka kita akan menjadi bangsa yang buta dan tidak bergigi alias ompong. Martin Luther King, seorang pembela kulit hitam di Amerika Serikat. Dia memperjuangkan hak orang kulit hitam. Dan dia tahu orang kulit hitam menuntut keadilan. Dan kadang terjadi yang namanya kekerasan. Bahkan Martin Luther King menjadi korban yang namanya kekerasan. Namun saudara sadar, kalau orang menuntut pembalasan, maka masalah tidak akan pernah selesai. Karena kenapa? Karena kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Yang namanya mata diganti dengan mata akan diganti lagi, saudara, dengan namanya kekerasan yang lain. Di India, di Asia, saudara, ada orang yang Mahatma Gandhi. Ini adalah bapak orang India. Kalau kita di Indonesia ada yang namanya Pak Soekarno. Ini founding father of Indonesia, Soekarno. Tapi di India, Mahatma Gandhi. Saudara, Mahatma Gandhi juga mengatakan hal yang sama. An eye for an eye.
only ends up making the whole world blind. Kita menuntut mata ganti mata akan membuat seluruh dunia buta. Coba saudara browsing di internet. Istri sekongkol dengan selingkuhan, bunuh suaminya. Motif balas dendam, para pelaku terbongkar. Ada lagi berita bapak ajak anak penjarakan ibu kandung. Ini Indonesia. Sudah tahu orang Indonesia kan terkenal yang namanya sopan santun, ramah. Saya pernah dikasih kesempatan Tuhan tinggal di luar Indonesia. Menurut saya orang Indonesia susah terkenal, lembut. Ya, kalau orang Indonesia kakinya keinjak gak langsung marah. Cuma tanya sama yang nginjak, mohon maaf Pak. Bapak ini pekerja proyek ya. Kenapa? Ya, karena kaki Bapak di atas kaki saya. Begitu. Tapi kalau orang udah sakit hati, kalau orang sudah marah, kalau orang punya dendam, menuntut mata ganti mata, menuntut gigi ganti gigi. Apa yang terjadi saudara? Ini terjadi di Indonesia. Di luar negeri ada nih kejadian di Italia. Balas dendam ke istri, suami tikam anaknya hingga tewas. Itu terjadi. Di Singapura balas dendam dipecat. Karyawan hapus 25% dari Google Drive. Ini kejadian di Singapura saudara. Jadi kalau kita selalu menuntut pembalasan. Sampai ayam tumbuh gigi, tidak selesai masalah kita. Kalau kita merasa kita puas. Saya mesti balas dulu Pak. Saya mesti tamprat dulu Pak. Ada orang berkata Pak, saya baru puas Pak. Mobil saya diserempet. Dia gak bisa ganti mobil saya. Saya patahin kaca spion, saya tinggal. Saudara pikir itu menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak akan pernah saudara. Karena kenapa saudara? Karena itu akan membuat saudara terus hidup dalam kepahitan, amarah, kebencian, sakit hati. Saudara berkata saya puas. Enggak sebenarnya. Gue puas dah. Tapi gue maki-maki itu orang. Gue puas. Enggak saudara. Saudara tetap sakit hati. Saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita? Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berjahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mahatma Gandhi pernah berkata, if Christians would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. Kalau semua orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Tuhan Yesus yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India akan menjadi Kristen. Bahkan dia mengatakan lagi, if all Christians acted like Christ, the whole world would be Christians. Jadi Mahatma Gandhi saudara mengatakan kalau ajaran Yesus diikuti benar-benar oleh orang Kristen, bukan hanya India yang jadi Kristen, tapi seluruh dunia. Saudara, kita rindu supaya kita jadi gereja misioner. Apa itu gereja misioner? Gereja yang diberkati jadi berkat, gereja yang menangkan jiwa, gereja yang jadi saksi Tuhan, gereja yang jadi terang dan garam dunia. Gimana caranya saudara? Ini dia basicnya. Ini dasarnya. Kenapa saudara Mahatma Gandhi mengatakan demikian? Karena dia menemukan saudara bahwa ternyata orang-orang Kristen tidak hidup menurut Yesus Kristus. Makanya dia berkata, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Sehingga ada seorang yang sangat terkenal namanya Mother Teresa yang melayani saudara di India. Dia berkata Gandhi felt fascinated at knowing Christ. He met Christians and felt let down. Saya mendengar kisah saudara kenapa Mahatma Gandhi kecewa sama orang Kristen. Karena dia pernah tinggal di tengah-tengah orang-orang Kristen di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ada banyak komunitas orang India di sana. Saudara, dia hidup tengah-tengah orang-orang Kristen yang keturunan India. Dan dia menemukan ternyata orang Kristen tidak hidup menurut dengan Kristus. Bahkan ketika dia tinggal di Afrika Selatan. Waktu itu saudara Afrika Selatan. Pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang Kristen. Banyak yang datang imigran dari Eropa. Khususnya dari Belanda. Tapi orang-orang Kristen memperlakukan orang-orang kulit hitam atau kulit berwarna. Dengan menyedihkan. Dengan dalam tanda petik kejam. Ada paham yang namanya paham apartheid. Bahkan gereja pun di Afrika Selatan pada waktu itu dipisah-pisahkan. Berdasarkan warna kulit. Ada gereja kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna. Nah kalau kita saudara
Di Jakarta rata-rata gerejanya saudara, gereja kulit berwarna. Gereja apa? Warna-warni, nano-nano. Saudara, Mahatma Gandhi coba masuk ke tengah gereja orang kulit putih. Karena dia tahu ajaran Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengasihi sesama. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu bicara saudara tentang kasih kepada orang lain. Walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita. Tetapi saudara, ketika dia sampai di halaman gereja saudara, orang kulit putih, Mahatma Gandhi dicegat oleh Greater Asia. Kalau saudara datang ke gereja ini saudara, GBI Ebenezer Jalan Wahid Hasim nomor 67 Jakarta Pusat, saudara akan disambut. Tapi mohon maaf, untuk pandemi saudara harus daftar dulu. Kalau saudara belum daftar, kami akan bantu saudara untuk memenuhi persyaratan. Karena kan kita tahu tengah pandemi ada beberapa persyaratan harus ya kita penuhi supaya kita bisa beribadah bersama. Tapi kami sudah latih, kami sudah arahkan Greater Asia untuk menyambut siapapun juga. Kami tidak akan tanya rumahnya 3 tingkat ke atas apa 3 tingkat ke bawah. Datang ke sini naik mobil mewah atau tidak. Kita nggak pernah tanya. Pokoknya setiap jiwa yang Tuhan kirim untuk kami layani, kami sambut dengan penuh sukacita. Namun apa yang terjadi? Berbeda dengan Mahatma Gandhi. Ketika dia datang sesuai tengah-tengah gereja kulit putih, Greater Asia-nya cegat dia. Dan berkata, this church is not for you. Your church is over there. Gereja ini bukan buat Anda. Ya, gereja Anda di sebelah sana. Maksudnya masuk ke gereja kulit berwarna. Saudara-saudara, Mahatma Gandhi dia melihat orang-orang Kristen tidak mempraktikkan ajaran Tuhan Yesus. Karena orang-orang Kristen masih memperlakukan jahat kepada orang lain. Menuntut pembalasan. Masih sakit hati. Ya, orang Kristen berantem, dipukul temannya. Temannya yang lain berkata, lu kan Kristen. Tuhan Yesus bilang, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saudara, tapi orang Kristen ini yang mukul orang berkata, persoalannya gue ditampar pipi kanan, gue ditendang kaki kiri, jadi gue tendang balik, gue balas dia. Saudara, kalau kita bicara ajaran Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan apa sih? Ketika Tuhan Yesus berkata, saudara, tadi ungkapan yang kita baca, bahwa kita harus memberikan pipi kiri juga. Ketika pipi kanan kita ditampar. Saudara, ini ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hubungan pribadi kita dengan orang lain harus berdasarkan kasih, bukan berdasarkan keadilan manusia. Kalau kita menuntut balas, itu artinya kita membangun hubungan berdasarkan keadilan. Memang kadang-kadang kan kita begitu, suster. Yang ini mohon maaf ya. Ya, kita tuh melakukan perbuatan sama orang lain, kita mesti ingat dulu. Mesti datang lu ke pernikahan anaknya. Kenapa? Dulu anak kita merit dia datang. Kita datang dong orang tuanya tuh ya ke rumah duka, orang tuanya meninggal. Kenapa? Karena dulu ya dia juga datang pas papa meninggal gitu. Ingat nggak suster? Ya benar nggak sih? Kita selalu begitu. Ya kan? Jadi istilahnya nih, kalau orang Betawi berkata nih, orang Betawi, ente jual, ane beli. Ya enggak, Anda jual, saya beli. Saya suster dibesarkan di Jakarta, saya tahu persis suster. Orang Betawi, teman-teman saya dulu orang Betawi asli. Orang Betawi itu kalau kita baik sama dia. Nih mohon maaf suster ya, ini ngomong masa lalu ya. Kalau saya ribut sama orang, saya berantem sama orang, ini teman saya orang Betawi. Dia yang ngotot bela saya. Dia keluarin tuh senjata tajamnya. Sampai saya sendiri juga. Dalam tanda petik. Ngeri-ngeri juga. Ya takut masalah jadi serius. Dia bilang mana bos orangnya. Gua hajar tuh. Dia bawa golok. Itu orang Betawi suster. Kenapa? Karena saya baik sama dia. Coba kalau saya suster punya masalah sama dia. Saya yang digolokin sama dia. Gitu. Makanya ada istilah ente jual ane beli. Ya kita baik sama orang. Kita senyum sama orang. Dia senyum balik. Coba suster. Ya, suruh keluar di jalan, nggak ketemu sama orang, suruh nggak kenal orang, nggak pernah berjumpa sama orang, senyum aja. Ya, orang itu pasti senyum sama saudara, gitu, bener. Ya, silakan aja saudara, praktekin deh. Saya sering praktekin, ketemu sama orang saya nggak kenal, baru bertemu sekali itu, saya senyum, dia balas senyum, gitu. Karena manusia pada dasarnya begitu. Demikian juga saudara, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak enak, orang itu akan balas lagi, saudara. Mengapa kita tidak menuntut pembalasan? Mari baca dalam Roma 12 ayat 19 suster. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Kalau saudara baca ketika Yusuf dan saudaranya dalam keadaan ketakutan.
datang kepada Yusuf. Dan apa yang Yusuf katakan? Janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Kita tahu kisahnya Yusuf, saudara. Yusuf yang bahasa Sundanya kita panggil Kang Ucup. Saudara Yusuf tahu ketika ayah mereka meninggal. Jangan Yusuf bisa balas dendam sama kita. Tapi Yusuf berkata, sebab aku inikah pengganti Allah. Seperti yang saya katakan saudara selalu. Bahwa dalam menyelesaikan masalah. Bukan hanya dua belah pihak. Tetapi tiga belah pihak. Segitiga. Tuhan terlibat. Saudara boleh baca dalam kisah orang-orang Kristen. Ketika Kaisar Nero membakar kota Roma. Dan menyalahkan orang Kristen. Orang-orang Kristen diajar susah. Untuk tetap berbuat baik. Tidak pernah menuntut pembalasan. Heboh susah di multimedia. Ya, ini perkataan Ahok. Ketika dia dipenjarakan karena kasus ya sudah pasti tahu saudara. Dia berkata begini, percayalah sebagai penutup. Kalau Anda menzalimi saya, menjolimi saya. Yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Sudah tahu ketika orang-orang yang memang sengaja. Ya kita tahulah saudara. Ya, saya gak mau terlibat politik di sini. Namun saudara bisa mengolah ya. Di beberapa channel YouTube dibahas saudara perkataan Ahok ini. Sehingga ada yang berkata, ayo kita minta kepada Ahok supaya mengakhiri dalam tanda petik sumpahnya. Saudara, saya tidak kenal pribadi dengan Ahok. Saya pun juga saudara bukan orang praktisi dalam bidang politik. Tetapi saudara, saya lihat ada satu sisi yang menarik. Ya, ada satu sisi yang menarik. Ketika Ahok saudara, dia merasa saudara diperlakukan tidak adil. Apa yang dikatakan saudara? Dia berkata Tuhanlah yang campur tangan. Tuhanlah yang membalas. Saudara-saudara, dalam buku Martyrs, Jesus Freaks, diceritakan oleh seorang hamba Tuhan di Bekasi. Ini buku berbahasa Inggris saudara. Tapi menceritakan kisah seorang pendeta di Bekasi. Yang gerejanya dibakar oleh sekelompok massa. Ketika itu ini pendeta ada di dalam ruangan gereja. Dan dia ikut dianiaya. Sampai babak belur. Mohon maaf sampai ditelanjangin tinggal pakaian dalam. Disundut badannya saudara dengan rokok. Dipukul berkali-kali saudara. Kesaksiannya luar biasa. Saya diperlihatkan. Saya berjumpa langsung dengan hamba Tuhan ini. Yang diceritakan dalam buku ini. Dikasih lihat fotonya sama saya saudara. Bagaimana hancurnya babak belurnya mukanya. Tetapi saudara. Dia tidak pernah punya keinginan untuk balas dendam. Kasusnya dia itu sempat sampai dibahas di tingkat DPR. Dia cerita sama saya saudara waktu itu ada anggota DPR Kristen yang mau mempermasalahkan kasusnya. Karena jujur saja saudara, masalah-masalah begini tuh ya biasanya ya kalau dibilang lagu kayak fade away, habis begitu aja. Saudara-saudara, tapi pendeta ini tidak pernah menuntut balas. Dia berkata sama saya dan bersaksi, waktu itu kami undang dalam sebuah pelayanan. Dia bersaksi, saya mengasihi mereka. Saya berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saya berdoa buat mereka. Singkat cerita saudara. Itu orang-orang yang jadi provokator. Setiap kejadian. Mengerusakkan gereja, penghancuran gereja. Setiap kerusuhan pasti ada provokatornya. Ya, bahasa Perancisnya biang keladinya. Ya, biang keladi. Itu bahasa Perancis. Perapatan Ciamis. Provokatornya. Itu berapa orang provokator meninggalnya mengenaskan. Sampai salah satu dari orang yang jadi provokator yang meninggal karena kecelakaan dilindas truk ngeri. Dilindas truk hancur. Ya, hancur tuh orang. Ya. Keluarganya sampai datang ke ini pendeta minta maaf saudara. Ini pendeta berkata saya tidak tahu apakah itu pembalasan Tuhan atau tidak. Namun prinsipnya cuma satu. Kita sebagai orang percaya. Harus mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjadi pembela kita yang agung. Sehingga kita berkata siapakah lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara. Kalah terhadap kejahatan. Mengapa kita sulit mengampuni? Mengapa kita sulit melepaskan pengampunan bagi orang lain? Kenapa kita terus hidup dalam kepahitan sakit hati? Karena kita kalah terhadap kejahatan. Roma 12 ayat 20 berkata, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seorang istri nangis-nangis. Dia cerita sama temannya. Teman di kelompok selnya. Ya, kelompok kecil ya, dalam gereja ada kelompok sel. Di mana kelompok ini adalah saling berbagi, ya saling sharing. Kami pun di gereja ada yang namanya Ebenezer Family. Di dalamnya kami saling sharing, saling menguatkan, menceritakan pergumulan masing-masing. Saling mendoakan gitu ya, saling menopang. Jadi ibu ini cerita sama temen kelompok selnya. Aduh, gue sakit hati banget sama suami. Habis suami gue ngomong kasar tiap hari. Ngomongnya jahat tiap hari. Gitu. Terus teman tanya, lu ngapain sama dia? Ya enggak. Ya, gitulah. Gue sebel lah. Ya enggak. Enggak, kamu ngapain? Terus istri yang sakit hati nanya, emang maksud kamu apa? Ya enggak. Gitu. Bukankah Alkitab berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian engkau menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Apakah kamu udah menumbuhkan bara api di atas kepala suamimu? Istri yang sakit hati ini berkata, aduh kalau bara api mah belum. Tapi kopi panas, teh panas sering gitu. Saudara, maksudnya apa? Kadang-kadang seorang istri, dia bilang melawan lagi. Gitu. Ya, saya tidak mentolerir yang namanya KDRT. Saya menolak itu saudara. Saya menolak. Ajaran Kristen menolak yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ya, istri itu bukan bola pingpong yang dikasih backhand, forehand. Dan smash, bukan. Tetapi kita berkata saudara, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya lihat dalam bahasa Yunani, kata kejahatan, dari kata ini kakos. Ini sesuatu yang pada dasarnya buruk. Ada yang membedakan kakos dengan boneros. Boneros itu kata efeknya, itu bahasa Yunani saudara ya. Nah kata kakos ini menarik dipakai dalam surat Roma. Ini menggambarkan perbuatan jahat akibat dari tidak mengenal Allah. Jadi kakos ini dimiliki saudara oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal kasih Tuhan. Yang tidak memiliki kasih Kristus. Yang berikutnya saudara lihat. Kecenderungan buat jahat walaupun beragama. Jadi sekali lagi saya mengatakan saudara. Agama itu tidak menyelamatkan manusia berdosa. Minggu lalu saudara saya bahas. Bahwa yang namanya pengampunan itu didasarkan kepada apa? Kasih Kristus. Justru demi agama orang membunuh orang. Demi agama kita menemukan konflik yang berlarut-larut bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan berabad-abad saudara. Orang demi agama membunuh orang lain. Kakos. Hanya kasih yang dapat mengalahkannya. Sudah lihat lagi nih. Jadi yang namanya kejahatan itu. Kakos itu. Hanya kasih. Agape. Kasih Allah. Dan hal ini kakos. Tidak boleh ada di antara orang percaya. Roma 16 ayat yang ke-19. Saya baca artikel saudara ini. Penilaian secara sosiologis, psikologis ya. Ini 5 manfaat yang kita terima saat kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, lama-lama orang benci kita akan merasa bersalah dan sungkan sendiri. Katanya begitu menurut penelitian para sosiolog dan psikolog. Yang kedua, atau setidaknya dia akan mundur karena gagal mancing emosi kita. Jadi kadang-kadang saudara, ya kalau orang saudara berbuat sesuatu yang menyakitkan kita, dia sebenarnya pengen tahu doang gitu ya. Dia pengen mancing. Ya tapi jangan mancing sama orang ya. Mancing di empang. Yang ketiga saudara. Hati kita jadi lebih tenang karena tidak dikuasai amarah. Minggu lalu kita singgung saudara. Orang yang dikuasai amarah hidupnya stres. Tidurnya gak pulas. Jantungnya ya bekerja tidak normal. Ya jantungnya itu membuat dia jadi darah tinggi. Darting. Dan bisa kena stroke. Yang keempat. Kesabaran kita akan terlatih sehingga lebih mengedepankan logika ketimbang emosi semata. Kita suka membahas tentang otak kiri dan otak kanan. Saya selalu mengatakan orang yang dikuasai oleh amarah kebencian itu otak kanannya menguasai dia. Logikanya gak jalan. Sehingga saudara ada orang yang saya tahu persis melukai orang lain dengan cara-cara saudara yang tidak masuk akal. Suami istri waktu janji nikah mereka berjanji di depan Tuhan untuk mengasihi pasangan hidupnya. Susah, senang, sakit, sembuh pokoknya. Ya, sehat, sakit. Mereka tetap saling mengasihi. Tetapi saya tahu persis.
Ada seorang istri yang rela melukai suami. Ini orang Kristen. Dengan cara-cara yang mengerikan. Dia paret mobil suaminya. Dia kempesin mobil suaminya. Bayangkan kayak preman nih istri. Saudara, ketika kita saudara membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita saudara menurut penelitian psikologi dan sosiologi. Kita memakai yang namanya akal sehat. Yang kelima, tidak menutup kemungkinan dari lawan bisa menjadi kawan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tadi mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, bela juga kepadanya pipi kirimu. Mahatma Gandhi memegang prinsip ini. Dia punya prinsip saudara yang pertama, asas ahimsa, tanpa kekerasan. Yang kedua, satyagraha, berpegang teguh pada kebenaran. Mahatma Gandhi membebaskan dia dari penjajahan Inggris tanpa kekerasan. Asasnya disebut asas ahimsa. Dari mana Mahatma Gandhi belajar saudara? Dari Tuhan Yesus. The influence of Jesus Christ on Mahatma Gandhi. Dia pernah cerita. Sebenarnya dia udah nyaris jadi orang Kristen. Cuma tadi kan saya singgung dia lihat hidup orang Kristen. Sehingga di akhirnya saudara mengurungkan niatnya menjadi orang Kristen. Bisa bayangkan gak kalau Mahatma Gandhi jadi orang Kristen. Berapa juta, puluhan juta, ratusan juta orang India akan menjadi Kristen. Saudara, dengan kata lain. Kalau kita saudara masih menyimpan sakit hati kepahitan. Kita kalah sama kakos kejahatan itu. Kita kalah saudara sama satu sikap hidup saudara. Yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak memiliki kasih Allah. Saudara, Tuhan Yesus mau dalam Matius 5 ayat 16. Supaya kita saudara menjadi terang. Menjadi garam. Dan Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tadi saya singgung saudara kekristenan. Yang teraniaya karena Kaisar Nero. Saudara tahu ketika orang-orang Kristen mengalami aniaya. Apa yang terjadi? Orang Kristen tidak menuntut pembalasan. Orang Kristen mengalahkan kejahatan dengan apa? Dengan berbuat baik. Saudara, dalam bukunya Berkhof dan Enklar, dalam sejarah gereja, diceritakan bahwa orang-orang Kristen yang teraniaya, itu jadi propaganda. Itu jadi kesaksian yang luar biasa. Itu yang menyebabkan kekristenan bertumbuh di wilayah kerajaan Romawi. Hanya dalam waktu kurang lebih 300 tahun. 50% lebih saudara penduduk kerajaan Romawi sudah menjadi orang Kristen. Di Korea 29% orang-orang di sana saudara Kristen. Kenapa? Karena ketika orang-orang Kristen teraniaya dalam perang Korea. Ketika Jepang masuk saudara orang-orang Kristen jadi terang dan garam. Tidak menuntut pembalasan. Membalas yang namanya kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kasih Kristus. Saudara, ada orang yang berkata, ini adalah Desmond Tutu. Ini mimpin saudara di Afrika Selatan. Tadi saya singgung saudara Afrika Selatan punya paham yang disebut apartheid. Yang membedakan orang berdasarkan kulit, ras dari satu bangsa. Saudara dia mengatakan begini. Without forgiveness, there can be no future for a relationship between individuals or within and between nations. Tanpa pengampunan, tidak akan ada masa depan dari hubungan antar pribadi. Suami istri, masa depan pernikahan kita bukan karena kita tinggal di rumah yang ada kolam ikan, kolam lele, kolam bebek, kolam ayam dan kolam-kolam yang lain. Bukan karena rumah kita yang mewah. Bukan karena lantai rumah kita yang membuat kita kalau jalan kepleset dulu. Bukan karena mobil kita yang pintunya dibanting mobil mahal. Bukan karena mobil kita termasuk mobil yang mahal. Bukan karena kita bisa menyekolahkan anak kita di luar negeri, dalam negeri, ayam negeri. Bukan karena kita punya investasi banyak sehingga kita punya future di dalam pernikahan kita. Bukan. Tapi masa depan pernikahan kita ketika suami dan istri selalu mau mengampuni. Kita pun sebagai bangsa juga saudara. Mari saya mengatakan kalau ada yang mengikuti ibadah ini orang-orang yang disebut sebagai pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin, mungkin formal leaders, pemimpin yang memang ditugaskan oleh negara, pemimpin bangsa ini, atau informal leaders, saudara yang punya pengaruh tengah masyarakat, mungkin saudara
bukan seorang yang disebut sebagai pemimpin formal, tapi sudah punya pengaruh tengah masyarakat. Saya mengatakan, bangsa Indonesia punya masa depan. Kalau apa? Kalau kita saling mengampuni, saling maafkan, sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ada dua sebab mengapa kita sulit mengampuni. Pertama, karena kita menuntut pembalasan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu artinya apa? Kita mengalahkan kejahatan. Kakos itu. Karena kasih Kristus yang menguasai hati dan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya selalu mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa dengan doa yang sederhana. Kalau saudara saat ini ada kepahitan, sakit hati, amarah kepada orang lain, berdoalah untuk mengampuni orang lain dan membalas dengan kebaikan. Berdoalah dengan berkata kepada Bapa di sorga. Supaya apa? Supaya hidup kita, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Dan kita memilih untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Dan untuk apa? Ya, mengampuni orang lain, membalas orang itu dengan kebaikan. Sebutkan nama orang-orang itu. Mungkin dia bisa suami, mungkin dia bisa istri, mungkin dia orang tua, mungkin dia sahabat kita, ipar kita, teman kita di gereja, teman pelayanan. Mungkin juga ada hamba Tuhan yang pernah menyakiti hati saudara. Lakukanlah saudara apa yang perintah Tuhan Yesus katakan buat kita. Karena kita percaya Kristus telah mengampuni kita. Dan kita saudara dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengampuni sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Karena Engkau telah berfirman buat setiap kami. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya. Yang disebut sebagai surat Kristus yang tertulis. Jadi terang dan garam dunia. Kami menjadi gereja misioner. Gereja yang diberkati. Karena kasih Kristus yang menguasai hati kami. Kami diberkati dengan berkat keselamatan yang kekal. Kami diampuni dengan satu anugerah yang luar biasa dalam Kristus Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau mengampuni sama kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang menerima perlakuan yang buruk dari orang lain. Mungkin kami terluka. Mungkin kami menderita. Mungkin kami secara materi dirugikan akibat perbuatan orang lain. Tetapi Tuhan, kami mau belajar mengampuni. Kami tidak menuntut pembalasan. Bahkan kami mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik. Seperti yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami kemampuan. Ya, orang-orang percaya yang terus hidup dalam pengampunan. Karena kami percaya ketika kami mengampuni orang lain. Kami tahu Tuhan ada berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan menguasai dan memenuhi hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Selain Tuhan, kami ingin supaya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Untuk menjadi berkat. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama, kita angkat tangan kita bersama. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini sebagai orang-orang yang telah hidup dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Aminkan kalimat berkat ini supaya ini digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita telah mengalami lawatan Tuhan. Amin. Mengalami pemulihan dalam Tuhan sehingga kita bisa mengampuni sama kita. Janganlah kita menuntut pembalasan atas kejahatan yang orang lakukan terhadap kita. Karena mungkin saja kita terluka, tersakiti, mengalami banyak hal yang membuat hidup kita susah. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan pembela kita yang agung. Dia penolong kita yang setia. Dan kita menjadi pemenang, bahkan jadi berkat dan terang bagi dunia ini. Puji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah kita terus nempel kepada Tuhan. Amin. Karena kadang-kadang kita merasa kita tidak mampu ya, Dat ya. Dengan orang yang mungkin kita dengar namanya aja kita udah, aduh jangan deh gitu. Tapi percaya kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita dimampukan. Amin. Kita dimampukan karena ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan tetap kita terus menghimbau dan terus mengingatkan Bapak Ibu Saudari sekalian untuk melakukan prokes 6M. Dalam masa pandemik ini tetap kita terus harus melakukan prokes 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita menjauhi kerumunan,
mengurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman kita. Amin. Puji nama Tuhan, sepanjang minggu ini terus kita hidup di dalam kasih Tuhan, mengampuni selalu senantiasa. Amin. Stay healthy and God bless you all. Shalom, Tuhan memberkati. Ada kuasa dalam nama Yesusku.